Pada microscale cell elektrolisis kali ini, bahan dan alat yang kita gunakan yaitu larutan garam yang tutupnya diberi lubang sebagai penyangga elektroda. Selanjutnya yaitu baterai 9 volt sebagai sumber listrik. Dan 2 buah kabel yang digunakan sebagai penghantar arus listrik bermuatan positif dan penghantar arus listrik bermuatan negatif. Dan terdapat 2 buah penjepit buaya yang akan digunakan untuk menghubungkan antara kabel dengan baterai. Dan yang terakhir yaitu 2 buah grafit atau karbon yang bisa diperoleh dari pensil yang akan digunakan sebagai elektroda. Langkah yang pertama yaitu hubungkan antara baterai dengan kabel yang sudah disiapkan dan dihubungkan menggunakan penjepit buaya. Kabel ini sebagai penghantar arus listrik pada kutub positif atau anoda dan pada kutub negatif atau katoda. Bisa dilihat ya teman-teman, kabel yang berwarna merah terletak pada kutub negatif dan kabel yang berwarna hitam diletakkan pada kutub positif. Setelah kedua kabel terhubung pada baterai, selanjutnya ujung kabel dihubungkan kepada grafit atau karbon yang digunakan sebagai elektroda, yang kemudian dimasukkan ke dalam larutan elektrolit yaitu larutan garam. Dan begitupun pada kabel bermuatan negatif dihubungkan pada grafit dan dimasukkan ke dalam larutan elektrolit air garam. Setelah itu dapat dilihat reaksi elektrolisis yang terjadi. Terbentuknya gelembung sebagai hasil elektrolisis yang terjadi. Reaksi elektrolisis adalah suatu proses di mana arus listrik bisa menguraikan larutan elektrolit, yang artinya terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Elektrolisis memerlukan perantara elektroda yang terendam dalam larutan elektrolit saat tegangan diterapkan terhadap elektroda itu. Arus listrik yang kita gunakan berupa baterai dan larutan elektrolit berupa garam. Selanjutnya kita lihat reaksi pada elektrolisis air garam. Garam atau natrium klorida terdiri dari natrium menjadi ion logam positif dengan muatan +1 dan klorin menjadi ion non-logam dengan muatan -1. Ketika natrium klorida dilarutkan dalam air, ia terpecah atau terdisosiasi menjadi ion natrium positif dan ion klorida negatif, selain hidrogen dan hidroksida. Ion dari air ini adalah elektrolit. Kemudian, jika dihubungkan dengan suatu elektroda, ion natrium dan hidrogen tertarik ke katoda negatif dan ion klorida dan hidroksida negatif tertarik ke anoda atau positif. Yang terjadi di katoda yaitu kita mempunyai ion natrium dan hidrogen positif, tetapi hanya satu yang dapat dielektrolisis di katoda. Ion tersebut selalu merupakan ion yang paling tidak reaktif yang dielektrolisis. Jika kita melihat deret reaktivitas, hidrogen kurang reaktif daripada natrium, sehingga ia dielektrolisis seperti yang ditunjukkan oleh persamaan setengah reaksi ionik. Dua ion hidrogen masing-masing memperoleh 1 elektron dari katoda untuk membentuk 2 atom hidrogen, dan karena hidrogen suka berpasangan, maka ia membentuk molekul hidrogen diatomik. Selanjutnya kita lihat yang terjadi di anoda. Kita mempunyai ion klorida dan hidroksida negatif, dan hanya satu dari mereka yang dapat dielektrolisis di anoda.
Aturannya adalah jika halida atau terdapat ion golongan 7 kemudian dielektrolisis, dan jika tidak terdapat ion halida maka hidroksida lah yang terelektrolisis. Klorin adalah ion halida, oleh karena itu ia terelektrolisis seperti pada persamaan setengah reaksi. Dua ion klorida masing-masing kehilangan satu elektron ke anoda untuk membentuk dua atom klor. Klor juga suka berpasangan sehingga membentuk molekul klor diatomik. Reaksi kehilangan elektron disebut oksidasi. Sehingga dari reaksi ini kita mempunyai gelembung gas hidrogen di katoda dan gelembung gas klorin di anoda, dan sisa ion natrium dan hidroksida yang berikatan menjadi larutan natrium hidroksida.